Menara Cukong ke-89. Novel fiksi bela diri edisi yang ke-870 hingga 875. Merasakan hawa dingin membunuh yang terpancar dari badan Cukong, dan Seng Yong gemetar, lalu buru-buru berteriak ke arah Du Feiyu. "Tuan Du, cepat gunakan kartu truf pembunuh yang telah disiapkan Patriark Du untukmu." "Ya, Tuan Du, jika kita tidak menggunakan kartu truf kita akan mati." Ketika Du Feiyu mendengar desakan kedua orang itu, dia menggertakkan giginya dan sedikit keganasan melintas di matanya. "Cukong, kamu sangat bangga pada dirimu sendiri karena memaksaku menggunakan kartu truf terhebatku untuk membunuhmu." Dia hanya membalikkan tangannya dan mengeluarkan manik hitam pekat dari cincin penyimpanan, yang memancarkan energi gelap yang sangat kaya. Manik-manik ini bukan manik-manik biasa, melainkan bola naga atribut gelap, dan merupakan bola naga dari naga tingkat rendah tingkat kedua naga hitam. Tahukah kamu, naga atribut gelap sangat langka, dan nilai bola naga ini setara dengan artefak tingkat tinggi tingkat kedua biasa. Di bawah kekuatan penuh Du Feiyu, bola naga hitam itu meledak dengan cahaya hitam dan melesat ke badan boneka naga malam gelap di kejauhan. Boneka naga malam kegelapan, yang awalnya kehilangan kemampuan bergerak, tiba-tiba melayang ke udara dan mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga. Mengaum, dengan bantuan bola naga hitam, ia tidak hanya mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak, tetapi juga untuk sementara waktu menghancurkan segel di badannya. Kekuatan tempurnya sebanding dengan seorang kultivator dewa sejati tingkat ke-7. Yang paling penting adalah kendali boneka naga malam gelap ini untuk sementara berada di tangan Du Feiyu. Inilah kartu truf pembunuh yang disiapkan Du Wujiang untuknya. Akan tetapi, begitu hal ini selesai, bola naga hitam akan kehabisan energi dan hancur total. Selain itu, Liu Changqing yang berada di luar lembah naga juga akan menyadari ada yang tidak biasa di lembah tersebut dan segera bergegas untuk menyelidikinya. Meskipun mereka bisa membunuh Cukong, mereka bertiga akan dimintai pertanggungjawaban dan dihukum berat setelahnya. Tentu saja, dibandingkan dengan kehilangan nyawa, tidak peduli seberapa berat hukumannya, itu tidak berarti apa-apa. "Cukong, jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja nasib burukmu. Kau baru saja mengalahkan boneka naga atribut gelap tingkat lanjut tingkat pertama. Kalau tidak, bahkan jika aku mendapat bantuan bola naga hitam, aku harus menemukan boneka naga atribut gelap terlebih dahulu." Du Feiyu tertawa terbahak-bahak. Tianhu dan Seng Yong mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka dan menunjukkan senyum bangga di wajah mereka. Di mata keduanya, Cukong pasti akan mati kali ini, dan tidak ada kemungkinan untuk kembali lagi. Di luar lembah naga, wajah Du Wujiang dan Liu Changqing berubah pada saat yang sama. Ekspresi Liu Changqing berubah karena dia merasakan perubahan pada boneka naga malam gelap dan khawatir tentang keselamatan Cukong. Ekspresi Du Wujiang berubah karena dia merasakan sakit di dagingnya. Dia memperoleh bola naga hitam itu dengan harga yang mahal. Saya pikir jika Du Feiyu, Tianhu dan Seng Yong bekerja sama, mereka akan aman. Hasilnya, kemampuan bertarung Cukong sekali lagi melampaui ekspektasinya. Untungnya, dia punya trik dalam lengan bajunya dan menyiapkan kartu truf yang mematikan untuk Du Feiyu. Jika tidak, rencana untuk membunuh Cukong akan gagal lagi. Boneka naga malam gelap yang tidak disegel memiliki kekuatan tempur yang setara dengan dewa sejati di akhir level ke-7. Bahkan jika Cukong adalah monster seperti itu, dia pasti akan mati kali ini. Du Wujiang berkata dengan dingin di dalam hatinya. Saat berikutnya, mereka berdua melesat ke udara dan melesat menuju kedalaman lembah naga dengan kecepatan yang sangat cepat. "Cukong, terimalah kematianmu." Du Feiyu menatap tajam ke arah Cukong, dengan niat membunuh terpancar di matanya. Dia tahu bahwa waktu sangat berharga dan dia harus membunuh Cukong sebelum Liu Changqing tiba. Jadi tanpa membuang waktu, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan boneka naga malam gelap dan membunuh Cukong. Du Feiyu mengira wajah Cukong akan menampakkan ekspresi ketakutan dan panik. Tanpa diduga, Cukong hanya menghela nafas. "Aku tidak menyangka bahwa aku harus menggunakan kartu truf terakhirku tidak lama setelah naik ke alam dewa." Dia tidak ingin merepotkan permaisuri kekacauan, tetapi dia tidak menyangka bahwa kartu truf Du Wujiang adalah menggunakan bola naga hitam untuk mengangkat segel boneka naga malam hitam dan mengendalikan boneka naga malam hitam untuk sementara. Dengan kekuatannya saat ini, dia memang bukan tandingan boneka naga malam kegelapan.
Aku hanya bisa merepotkan permaisuri kekacauan. Tolong bantu, permaisuri. Cukong berteriak dalam hatinya. Ledakan. Saat berikutnya, tekanan spiritual yang tak tertandingi kuatnya melonjak keluar dari pagoda kekacauan. Boneka naga malam gelap yang awalnya ganas tiba-tiba lepas dari kendali Du Feiyu dan merangkak di kaki Cukong. Dengan kekuatan permaisuri kekacauan, bahkan jika dia hanya bisa menggunakan 1/10.000 kekuatannya sekarang, satu nafas saja sudah cukup untuk menghancurkan boneka naga malam kegelapan. Namun, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia langsung mengambil alih kendali boneka naga malam gelap dan membuatnya untuk sementara mematuhi Cukong. Kedua kultivator Dewa Surgawi tingkat 9 dari kota Dijiu itu bergegas ke sini dengan kecepatan yang sangat cepat dan akan tiba di sini sebentar lagi. Suara permaisuri kekacauan terdengar di benak Cukong. Mata Cukong berbinar, dan dia langsung teringat pada niat Ratu Kekacauan. Du Feiyu, Tianhu dan Seng Yong sudah ketakutan saat ini. Mereka bertiga tidak pernah menyangka bahwa boneka naga malam kegelapan yang beberapa saat lalu menyerang Cukong, tiba-tiba akan merangkak di kaki Cukong di saat berikutnya. Bagaimana bisa? Saat Du Feiyu sadar, dia dipenuhi rasa takut yang tak terhingga. Dia mendesak boneka naga malam gelap berulang kali, ingin boneka itu menyerang Cukong lagi. Akan tetapi, apapun yang dilakukannya, boneka naga malam kegelapan tetap acuh tak acuh. Jangan buang-buang energimu. Kendali atas boneka naga malam kegelapan sekarang ada di tanganku. Cukong mengejek. Begitu dia memikirkannya, boneka naga malam kegelapan yang merangkak di kakinya tiba-tiba terbang ke udara, menghadap Du Feiyu dan dua orang lainnya, dan mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga. Mengaum. Ketika Tianhu dan Seng Yong melihat kejadian ini, kaki mereka lemas dan mereka terjatuh ke tanah, memohon belas kasihan dengan suara keras. Tuan Chu, tolong ampuni aku. Tuan Chu, tolong ampuni aku. Saya bersedia tunduk pada Tuan Chu dan menjadi guguk yang patuh padanya. Saya hanya meminta Cukong untuk mengampuni nyawa saya. Du Feiyu juga berlutut di tanah dan memohon belas kasihan dengan rendah hati. Tuan Chu, saya tahu saya salah. Saya tidak akan pernah menjadi musuh Anda lagi. Mohon kasihanilah saya dan biarkan saya pergi. Postur ketiga orang itu sangat kontras dengan sebelumnya. Cukong melirik ketiga orang itu, matanya penuh dengan rasa jijai. Orang yang tidak punya nyali, suka menindas yang lemah, dan takut pada yang kuat, tidak layak mendapatkan perhatiannya. Aku bisa merasakan dua sosok terbang ke arahku dari langit yang jauh. Cukong langsung memerintahkan boneka naga malam gelap untuk menyerang Du Feiyu, Tianhu, dan Seng Yong. Mengaum, boneka naga malam gelap meraung, mengayunkan ekor naganya yang tebal, dan menyerang Du Feiyu dan dua orang lainnya. Dor, 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 Du Feiyu dan dua orang lainnya bahkan tidak sempat mengeluarkan ratapan sebelum mereka diledakkan oleh ekor naga itu, berubah menjadi hujan darah di seluruh langit. Tidak, Du Wujiang yang tengah berlari kencang, sangat marah saat melihat pemandangan ini. Lengkungan tipis muncul di bibir Cukong, lalu dia memberikan perintah terakhir kepada boneka naga malam gelap. Itu berarti menyerang dirimu sendiri. Saat berikutnya, boneka naga malam gelap mengayunkan ekor naganya yang tebal dan menyerang Cukong dengan ganas. Memanggil, terdengar suara terobosan di udara. Liu Changqing langsung muncul di depan Cukong, menghalangi serangan boneka naga malam gelap untuknya, lalu menaklukkannya. Apa yang terjadi? Liu Changqing berbalik dan bertanya. Cukong berpura-pura ketakutan dan menjawab, Du Feiyu dan dua orang lainnya bekerja sama untuk mengepung dan membunuhku, tetapi aku mengalahkan mereka. Untuk membunuhku, Du Feiyu mengeluarkan bola naga hitam dan untuk sementara mengangkat segel boneka naga malam gelap. Akibatnya, boneka naga malam kegelapan tiba-tiba mengamuk dan membunuh mereka bertiga. Tepat saat boneka itu menyerangku, Patriark Liu dan Patriark Du tiba. Omong kosong. Du Wujiang menatap Cukong dan mengumpat dengan marah. Dia yakin dalam hatinya bahwa amukan boneka naga malam kegelapan pasti ada hubungannya dengan Cukong. Tepat saat dia hendak membunuh Cukong, Liu Changqing berdiri di depan Du Wujiang dan berkata dengan dingin. Tuan Du, tolong jelaskan mengapa Du Feiyu memiliki bola naga hitam. Liu Changqing dengan santai melambaikan tangannya dan menghisap bola naga hitam, yang telah kehabisan energinya, ke telapak tangannya. Boneka naga malam kegelapan mengamuk dan membunuh Du Feiyu dan dua orang lainnya. Kau dan aku melihatnya dengan mata kepala sendiri.
Selain itu, ada bukti yang sesuai untuk membuktikan apa yang dikatakan Cukong. Liu Changqing menunjuk bola naga gelap di tangannya. Jika Patriark Du ingin menanyai Cukong, maka dia harus memberikan bukti. Jika tidak, bahkan jika masalah ini sampai ke Tuan Kota Zeng, aku tidak takut. Ketika Du Wujiang mendengar kata-kata Liu Changqing, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Sekalipun dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan pernah menyangka kalau keadaannya akan jadi seperti ini. Setelah Du Feiyu menggunakan bola naga hitam, dia tidak hanya gagal membunuh Cukong, tetapi juga dibunuh oleh boneka naga malam hitam. Masalah ini penuh keanehan. Dia yakin dalam hatinya bahwa itu pasti perbuatan Cukong. Sebenarnya, Liu Changqing juga menduga bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Cukong. Namun menurutnya, Du Feiyu, Tian Hu, dan Seng Yong bekerja sama untuk mengepung Cukong, tetapi malah dibunuh oleh Cukong sebagai balasannya. Itu sepenuhnya salah mereka sendiri. Adapun mengapa Cukong mampu mengendalikan boneka naga malam gelap, itu sepenuhnya adalah kemampuannya sendiri. Bagaimanapun, situasi nyata dari masalah ini persis seperti yang dikatakan Cukong. Du Wujiang tidak dapat menemukan bukti untuk meragukan pandangannya. Akun ini telah dicatat oleh Patriark ini. Suatu hari nanti aku akan membuat kalian membayarnya kembali 100 kali lipat. Du Wujiang melirik Cukong dan Liu Changqing, matanya dipenuhi dengan kebencian. Dalam operasi ini, dia tidak hanya kehilangan bola naga hitam yang berharga, tetapi juga Du Feiyu, si jenius dari keluarga Du. Dapat dikatakan bahwa dia menderita kerugian besar. Ini membuat kebenciannya terhadap Cukong mencapai puncaknya. Liu Changqing mendengus pelan, seolah-olah dia tidak mendengar ancaman Du Wujiang. Dia menoleh ke arah Cukong dan bertanya, apakah kamu berencana untuk terus menjelajahi lembah naga? Atau pergi? Cukong berkata, terus jelajahi lembah naga. Hanya sekitar 1 jam lebih telah berlalu sejak dia memasuki lembah naga. Dia masih punya 10 jam untuk menjelajahi lembah naga. Terlebih lagi, setelah berurusan dengan Du Feiyu dan 2 orang lainnya, tidak ada lagi ancaman di lembah naga, dan dia tidak ingin pergi begitu saja. Baiklah, Tuan Du dan saya akan menunggu Anda di luar lembah. Liu Changqing berkata sambil tersenyum. Setelah berkata demikian, dia mengalihkan pandangannya ke arah Du Wujiang. Du Wujiang tahu bahwa dengan adanya Liu Changqing di dekatnya, dia tidak akan mungkin membunuh Cukong, jadi dia hanya bisa terbang keluar lembah dengan marah, mengambil jasad Du Feiyu, Tian Hu, dan Seng Yong. Liu Changqing mengikuti dari belakang. Setelah keduanya pergi, Cukong kembali masuk ke dalam formasi dewa virtual. Dengan sebuah pikiran, dia langsung memasuki lantai 7 pagoda untuk memulihkan kekuatan ilahi, kekuatan fisik, dan kekuatan jiwa yang telah dikonsumsinya. Hanya beberapa saat berlalu di dunia luar, dan Cukong telah pulih sepenuhnya. Dia menyesuaikan kekuatan tempurnya ke puncak dan meninggialkan lantai 7 pagoda. Dia membongkar formasi dewa virtual, menyimpan cakram formasi dewa, dan mulai menjelajahi lembah naga seperti karpet. Sebelumnya, demi mengumpulkan saripati dan darah naga tingkat lanjut tingkat pertama yang dibutuhkan secepat mungkin, saya tidak menjelajahi lembah naga dengan serius. Sekarang, semua esensi naga tingkat pertama dan darah dengan berbagai atribut telah dikumpulkan. Selain itu, dia satu-satunya di Dragon Valley sekarang. Ia dapat menjelajah sesuka hatinya tanpa harus mencari target tertentu. Dengan kekuatannya saat ini, ditambah dengan kemampuan pagoda kekacauan yang dapat segera memulihkan kekuatan suci, kekuatan fisik, dan kekuatan jiwa yang terkuras. Dia pasti bisa menyapu lembah naga. Dengan cara ini, Cukong mulai menuai hasil dari lembah naga dengan cara yang tak terkalahkan. Sejak Zheng Tianyun mendirikan lembah naga, pahlawan muda yang paling kuat telah memperoleh sisik naga kelahiran, saripati darah, dan bola naga dari 6 naga dewa tingkat tinggi pertama dan 30 naga dewa menengah pertama dari lembah naga. Ini sudah merupakan rekor tertinggi di Longgu. Namun hari ini, rekor tersebut dipecahkan. Butuh waktu 11 jam bagi Cukong untuk mengalahkan semua boneka naga di lembah naga. Karena beberapa bola naga dari boneka naga tersebut telah diambil oleh para biksu yang sebelumnya telah memasuki lembah naga. Oleh karena itu, jumlah bola naga yang diperoleh Cukong lebih sedikit dibandingkan dengan darah esensi dan sisik naga kelahirannya. Lagi pula, setiap naga dewa memiliki beberapa kendi darah saripati dan beberapa potiong sisik naga kelahiran. Tapi hanya ada satu Dragon Ball. Pada akhirnya,
Cukong memperoleh total 110 bola naga, termasuk 28 bola naga tingkat pertama dan 82 bola naga tingkat menengah pertama. 330 toples saripati dan darah, dan 330 lembar sisik naga kelahiran. Nilai totalnya mencapai jutaan batu dewa bermutu rendah. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kekayaan Cukong saat ini berada di urutan kedua setelah 3 keluarga besar di kota di Jiu. Bahkan penguasa kota Zheng Tianyun tidak akan menyangka bahwa seseorang dapat mengalahkan semua boneka naga di lembah naga dalam satu hari. Lagi pula, para kultivator biasa tidak memiliki cheat pagoda kekacauan seperti Cukong, yang dapat memulihkan kekuatan suci, kekuatan fisik, dan kekuatan jiwa yang terkuras tepat waktu, sehingga kekuatan tempur mereka hampir selalu dapat dipertahankan pada puncaknya. Sayang sekali aku gagal mengambil cincin penyimpanan Du Feiyu dan 2 orang lainnya. Kalau tidak, perjalanan ke lembah naga ini akan sangat menguntungkan. Cukong menggelengkan kepalanya sedikit. Dia menyimpan lebih dari 50% bola naga, saripati darah, dan sisik naga kelahiran ke dalam pagoda kekacauan. Hanya 50% hasil panen yang tersisa di ring penyimpanan. Kemudian ia melayang ke udara, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang menuju pintu masuk. Du Wujiang dan Liu Changqing, yang telah menunggu di luar lembah naga, akhirnya menunggu Cukong keluar. Cukong, apa yang kamu dapatkan dari perjalanan ke lembah naga ini? Liu Changqing bertanya sambil tersenyum. Cukong menjawab, tidak buruk, dia hanya melambaikan tangannya dan memperlihatkan 50% hasil panen di ring penyimpanan. Meski panennya hanya 50%, Liu Changqing dan Du Wujiang masih terbelalak karena terkejut. 14 bola naga tingkat pertama, 41 bola naga tingkat menengah pertama, ditambah 165 toples saripati darah, dan 165 lembar sisik naga kehidupan. Pencapaian ini telah sangat menyegarkan rekor tertinggi lembah naga. Liu Changqing melirik barang rampasan yang diambil Cukong dan berseru. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa ini adalah hasil dari keyakinan Cukong bahwa kekayaan tidak boleh terlalu dipamerkan, jadi dia menaruh setengah dari keuntungannya ke dalam pagoda kekacauan. Jika tidak, perolehan yang ditunjukkan Cukong akan lebih mencengangkan. Du Wujiang, yang berdiri di samping, tidak hanya terkejut, tetapi juga memiliki niat membunuh di matanya. Begitu banyak bola naga, saripati darah, dan sisik naga kelahiran bernilai ratusan ribu batu dewa tingkat rendah. Dengan kekayaan ini, Cukong tidak akan pernah kekurangan sumber daya untuk berkultivasi di alam dewa sejati, atau bahkan di bawah alam dewa surgawi kelima. Bagaimanapun, kultivasinya telah meningkat pesat. Situasi antara keluarga Du dan Cukong telah lama menjadi pergumulan hidup dan mati. Ketika Cukong tumbuh dewasa, keluarga Du pasti akan menderita. Oleh karena itu, Cukong tidak boleh dibiarkan tumbuh dewasa apapun yang terjadi. Tepat saat Liu Changqing hendak pergi bersama Cukong dan Liu Zixu, Du Wujiang tiba-tiba menghentikan mereka. Apakah Tuan Du ingin memulai perang? Tatapan mata Liu Changqing berubah dingin dan dia melindungi Cukong di belakangnya. Meskipun tingkat kultivasinya satu tingkat lebih rendah dari Du Wujiang, jika dia menggunakan semua kartu asnya dalam pertempuran, masih belum diketahui siapa yang akan menang. Patriark ini tidak ingin memulai perang, tetapi hanya ingin Patriark Liu menunggu sebentar. Du Wujiang berkata dengan tenang, Patriark ini telah mengirim pesan kepada 5 tetua lainnya, meminta mereka untuk datang ke lembah naga untuk membahas masalah ini. Selain penguasa kota, kota di Jiu juga memiliki 7 tetua, yang merupakan 7 orang kuat di kota tersebut. Du Wujiang dan Liu Changqing adalah 2 orang tetua. 5 tetua lainnya semuanya adalah pemimpin keluarga dan kekuatan lain, dan tingkat kultivasi mereka berada di atas tingkat ke-7 awal Dewa Surgawi. Ketika penguasa kota sedang menyendiri, 7 tetua dapat mengadakan pertemuan para tetua untuk memutuskan urusan dalam kota. Apa yang mengharuskan ke-7 tetua berkumpul bersama? Liu Changqing mengerutkan kening, firasat buruk muncul di hatinya. Dia punya firasat bahwa Du Wujiang pasti sedang merencanakan sesuatu terhadap Cukong. Tepat saat dia hendak membawa Cukong pergi dengan paksa, 5 sosok tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Itu adalah 5 tetua lainnya. Sesaat kemudian, 5 orang muncul dari udara dan mendarat di luar lembah naga. Tuan Du, mengapa Anda memanggil kami ke sini dengan tergesa-gesa? Apakah ada sesuatu yang penting? Tanya kepala keluarga Wang dengan suara berat. Keempat tetua lainnya mengalihkan pandangan mereka ke Du Wujiang.
Tentu saja itu sesuatu yang penting, kata Du Wujiang. Dia menunjuk Cukong dan memperkenalkan. Cukong baru saja keluar dari lembah naga dengan total 14 bola naga dewa tingkat tinggi tingkat pertama, 41 bola naga dewa tingkat menengah tingkat pertama, ditambah 165 toples esensi darah dan 165 lembar sisik naga kelahiran. Ini telah menciptakan rekor tertinggi sejak pembukaan lembah naga. Mendengar ini, keempat orang termasuk kepala keluarga Wang langsung memusatkan pandangan mereka pada Cukong, dengan sedikit ekspresi terkejut di mata mereka. Sebagai tetua kota di Jiu dan juga pemimpin keluarga dan kekuatan besar di kota, mereka semua akrab dengan Cukong. Saya tahu bahwa Cukong telah memenangkan tempat pertama dalam ujian pemula 5 hari yang lalu dan memperoleh kualifikasi untuk memasuki lembah naga. Menurut pembukaan lembah naga sebelumnya, tempat pertama dalam ujian pemula biasanya dapat memperoleh 3 hingga 5 bola naga menengah tingkat pertama, serta lebih dari selusin toples darah esensi dan sisik naga kelahiran. Tetapi Cukong meningkatkan hasil ini lebih dari 10 kali lipat. Ini secara langsung menciptakan rekor tertinggi sejak dibukanya Dragon Valley. Jika berita ini tidak datang dari Du Wujiang, mereka tidak akan pernah percaya bahwa itu benar. Setelah terkejut, Patriark Wang bertanya dengan bingung, hasil Cukong memang menakjubkan, tetapi Patriark Du memanggil kita bersama hanya untuk mengumumkan hasilnya. Keempat lainnya juga menunjukkan keraguan di mata mereka. Du Wujiang menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Aku memberitahumu hasil Cukong agar kamu bisa mengerti betapa jahatnya Cukong. Baru sebulan sejak dia naik ke alam dewa. Dia tidak hanya memenangkan tempat pertama dalam ujian pemula, tetapi dia juga mencetak rekor tertinggi sejak pembukaan lembah naga. Kecepatan kultivasinya sungguh mengejutkan. Monster seperti itu belum pernah lahir di semua kota yang telah naik ke alam dewa Tianlan, apalagi di 9 kota di negeri kita. Patriark Wang mengangguk. Cukong memang orang yang sangat jahat. Namun, siapa yang bisa menyalahkannya karena menjadi orang yang disukai surgawi tingkat tinggi. Dia disukai oleh Dao surgawi alam dewa dan memiliki kekayaan dewa yang makmur. Ya, benar jika kamu membandingkan dirimu dengan orang lain, kamu akan mati, dan jika kamu membandingkan barang dengan orang lain, kamu akan membuangnya. Dibandingkan dengan para dewa surgawi tingkat tinggi, apakah itu urat nadi dewa tingkat 3 atau urat nadi dewa tingkat 4, itu tidak layak untuk disebutkan. Keempat orang lainnya juga angkat bicara dan menatap Cukong dengan rasa iri di mata mereka. Tetapi kata-kata Du Wujiang berikutnya membuat ekspresi kelima orang itu berubah secara bersamaan. Tetapi bagaimana jika Cukong bukan seorang dewa surgawi tingkat tinggi? Du Wujiang berkata dengan samar, jika dia tidak diberkati oleh Dao surgawi alam dewa, maka dia pasti menyembunyikan rahasia besar. Mendengar ini, napas keempat orang keluarga Wang tiba-tiba menjadi cepat, dan tatapan mata mereka berubah lagi dan lagi ketika mereka melihat Cukong. Demi perkembangan kota di Jiu dan demi kebaikan semua Ascender, kepala keluarga ini mengusulkan pemeriksaan badan penuh pada Cukong. Jika dia bisa mendapatkan warisan dari para ahli top, atau sihir dan keterampilan tingkat atas, kekuatan kota di Jiu kita pasti akan meningkat pesat, dan menjadi pemimpin aliansi Ascendan sudah dekat. Du Wujiang berkata dengan benar. Tercela, Liu Changqing mengumpat dalam hatinya. Tindakan Du Wujiang dapat dikatakan sebagai serangan psikologis dan sangat kejam. Jika Cukong benar-benar memiliki warisan seorang ahli top, atau sihir atau keterampilan tingkat atas, dia pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Seperti kata pepatah, seseorang tidak bersalah kecuali ia memiliki harta karun. Dengan tingkat kultivasinya di tingkat dewa sejati, dia tidak dapat melindungi harta karun ini sama sekali. Bukan hanya itu saja, demi menghilangkan masalah di masa mendatang, kekuatan-kekuatan yang turut serta dalam pembagian harta karunnya itu pasti akan berusaha segala cara untuk menyerangnya dan tidak memberinya kesempatan untuk berkembang. Aku tidak setuju. Liu Changqing berkata dengan suara berat, setiap kultivator memiliki rahasia tertentu yang tersembunyi di dalam dirinya, belum lagi Cukong adalah seorang dewa surgawi tingkat tinggi. Bagaimana aku bisa membiarkanmu memeriksanya sesuka hati? Du Wujiang berkata dengan nada sinis, Tuan Liu, Anda tidak ingin mengambil semua harta milik Cukong untuk diri Anda sendiri, bukan? Perkataannya segera membangkitkan persetujuan beberapa tetua. Tidak heran kepala keluarga Liu menawarkan syarat yang menguntungkan untuk merekrut Cukong sebagai tamu keluarga Liu. Jadi ini idenya. Makan sendirian bukanlah kebiasaan yang baik.
Kami juga melakukan ini untuk pengembangan kota di Jiu. Jika Cukong tidak memiliki rahasia besar dan benar-benar seorang dewa surgawi tingkat tinggi, saya pasti akan meminta maaf kepadanya. Du Jiang melemparkan tatapan mengejek ke arah Cukong dan Liu Changqing, seolah berkata, kalian pikir kalian bisa melawan aku? Karena Patriark Liu tidak setuju untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Cukong, mari kita pilih dan biarkan minoritas mematuhi mayoritas. Du Jiang berkata dengan keras, mereka yang setuju untuk memeriksa Cukong, angkat tangan kalian. Saat dia berbicara, dialah orang pertama yang mengangkat tangannya. Swiss, Swiss, Swiss. Kecuali Liu Changqing dan Patriark Wang, keempat tetua lainnya semuanya mengangkat tangan tanpa ragu-ragu. Meskipun Patriark Wang sangat tergoda, dia adalah orang yang adil dan akhirnya berpegang teguh pada niat awalnya dan tidak setuju dengan Du Jiang dan yang lainnya. Du Jiang mengabaikan Liu Changqing dan Patriark Wang dan mengumumkan secara langsung. 5 lawan 2, pertemuan para tetua mengesahkan usulan untuk melakukan pemeriksaan badan penuh pada Cukong. Begitu dia selesai berbicara, dia membawa 4 tetua lainnya dan mengepung Cukong dan Liu Changqing. Ketika Liu Changqing melihat ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia diam-diam mengirim pesan kepada Cukong. Sebentar lagi, aku akan menggunakan kartu trufku dan mengerahkan seluruh kekuatanku untuk menghancurkanmu. Kamu berusaha sekuat tenaga untuk kabur ke arah rumah Tuan Kota. Selama kamu dapat kabur ke rumah Tuan Kota dan membangunkan Tuan Kota Zeng yang sedang menyendiri, kamu dapat bertahan hidup. Ketika Cukong mendengar kata-kata Liu Changqing, perasaan hangat mengalir dalam hatinya. Meskipun dia dan Liu Changqing belum lama saling kenal, Liu Changqing memang seorang kepala keluarga yang baik. Meskipun dia hanya seorang tamu keluarga Liu, Liu Changqing masih bersedia bertarung dengan Du Jiang dan yang lainnya untuk melindunginya. Tuan Liu, saya tidak punya rahasia besar. Anda dapat membiarkan Du Jiang dan yang lainnya memeriksanya, kata Cukong melalui transmisi suara. Dia telah menempatkan harta karun penting di Pagoda Kekacauan. Mengenai Pagoda Kekacauan, kekuatan Ratu Kekacauan telah pulih sedikit sekarang. Dengan adanya permaisuri di sana, belum lagi Du Jiang dan keempat orang lainnya hanya merupakan kultivator alam dewa surgawi, sekalipun mereka merupakan pembangkit tenaga listrik alam dewa ilahi atau pembangkit tenaga listrik alam dewa surgawi, mereka tidak akan mampu mendeteksi keberadaan Pagoda Kekacauan. Liu Changqing mendengar ini dan mengonfirmasi, apakah Anda yakin? Cukong mengangguk. Melihat ini, meskipun Liu Changqing memiliki keraguan dalam hatinya, dia tetap memilih untuk mempercayai Cukong. Du Jiang dan keempat orang lainnya sudah bersiap untuk pertempuran besar, tetapi ketika mereka melihat Liu Changqing mengambil inisiatif untuk minggir dan membiarkan mereka memeriksa Cukong, mereka semua menunjukkan sedikit keterkejutan. Du Jiang mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, mungkinkah anak ini benar-benar orang yang difavoritkan tingkat tinggi? Saat berikutnya, cahaya dingin melintas di matanya. Bahkan jika dia benar-benar seorang dewa langit tingkat tinggi, selama dia memiliki teknik dan keterampilan ilahi di atas tingkat Xuan yang lebih rendah, aku dapat mengacaukan yang benar dan yang salah dan menjebaknya karena mewarisi warisan seorang ahli tingkat atas. Biarkan keempat tetua lainnya menginginkan harta karun padanya. Orang-orang yang difavoritkan surgawi tingkat tinggi disukai oleh dunia ilahi dan jalan surga, peruntungan ilahi mereka makmur, dan mereka sangat mungkin memperoleh metode dan keterampilan ilahi di atas tingkat Xuan yang lebih rendah. Rencana Du Jiang sangat bagus, tapi sayangnya, dia meremehkan Cukong. Apa yang diperoleh Cukong bukan warisan dari seorang ahli tingkat atas, melainkan harta karun yang tiada tara Pagoda Kekacauan. Selanjutnya, di dalam menara itu tinggal seorang permaisuri yang tiada tara, yang berdiri di puncak para pendeta. Dengan hanya beberapa antek saja, tidak ada peluang bagi mereka untuk membingungkan mana yang benar dan mana yang salah. Di bawah tatapan semua orang, Cukong pertama-tama mengeluarkan senjata ajaib penyelamat hidupnya, pedang langit naga, lalu menghapus tanda jiwa pada cincin penyimpanan dan mengeluarkan semua harta karun di dalam cincin itu. Dia kemudian melonggarkan pembelaannya dan mengizinkan Du Jiang dan kelima orangnya untuk memeriksa. Du Jiang dan keempat orang lainnya pertama-tama memeriksa harta karun dan cincin penyimpanan yang telah dikeluarkan Cukong. Setelah memastikan bahwa tidak ada harta karun yang tersembunyi, mereka mengaktifkan kekuatan jiwa mereka dan menyapu seluruh badan Cukong. Sebagai makhluk kuat di alam dewa tingkat tinggi,
Du Wujiang dan keempat lainnya semuanya memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa. Dalam sekejap mata, dia bisa memindai seluruh badan Cukong. Tidak ada satupun harta karun yang berharga. Bagaimana mungkin? Du Wujiang mengerutkan kening, alisnya berkerut. Di antara harta karun yang diambil Cukong, yang paling berharga adalah catatan tentang pil dewa tingkat rendah dan penjelasan rinci tentang formasi dewa tingkat rendah. Namun bagi Du Wujiang dan keempat orang lainnya, warisan seorang ahli pil dewa tingkat rendah kelas 2 dan seorang ahli formasi dewa tingkat rendah kelas 2 tidak berarti apa-apa. Anak ini pasti menyembunyikan harta yang paling berharga di dalam pikirannya, kata Du Wujiang. Mendengar ini, Cukong tersenyum menghine, lalu segera melepaskan pertahanan dalam benaknya, membiarkan Du Wujiang dan keempat orang lainnya memeriksa. Melihat ini, Du Wujiang mengerutkan kening lebih dalam. Namun dia masih mengerahkan kekuatan jiwanya dan menyapu pikiran Cukong. Tiba-tiba matanya berbinar dan dia menemukan harta karun. Tetapi ketika Culing mengeluarkan harta karun itu, hatinya hancur berkeping-keping. Harta karun itu adalah segel jiwa Tianyan. Sebagai pejabat tinggi di kota Dijiu, dia secara alami mengetahui asal-usul segel jiwa Tianyan. Liu Changqing, yang berdiri di samping, tertawa terbahak-bahak dan berkata, mampu mengumpulkan 3 segel di dunia peri dan menggabungkannya menjadi segel jiwa surgawi sudah cukup untuk membuktikan bahwa Cukong sangat beruntung. Selain itu, dia tidak memiliki warisan atau harta berharga apapun, yang selanjutnya membuktikan bahwa dia diberkati oleh jalan surga, jadi kecepatan kultivasinya sangat menakjubkan. Patriark Wang mengangguk dan setuju, benar sekali. Du Wujiang dan keempat orang lainnya tidak mau menerima kenyataan ini. Mereka berulang kali mengaktifkan kekuatan jiwa mereka untuk memindai badan dan pikiran Cukong, tetapi tidak menemukan apapun. Segala sesuatunya telah sampai pada titik ini, bahkan jika mereka tidak mau mempercayainya, mereka hanya dapat menerima bahwa Cukong adalah orang yang sangat disayangi surga. Kutu Kupret, kecepatan kultivasi Cukong bahkan lebih mengerikan daripada para ahli surgawi tingkat tinggi yang tercatat dalam buku-buku kuno. Dia harus dibunuh sesegera mungkin. Kalau tidak keluarga Du akan tamat. Du Wujiang menggertakkan giginya dalam hatinya. Tepat saat dia hendak berbalik dan pergi, Liu Changqing tiba-tiba menghentikannya dan berkata dengan tenang. Cukong tidak punya rahasia besar. Bukankah seharusnya kamu meminta maaf atas kelakuanmu? Mendengar ini, keempat tetua lainnya tahu bahwa mereka tidak benar dalam masalah ini, jadi mereka hanya bisa dengan berat hati meminta maaf kepada Cukong dan memberinya hadiah kompensasi. Itu hanya kesalahpahaman. Aku harap kamu tidak menganggapnya serius. Di dalam cincin penyimpanan ini terdapat 50.000 batu dewa tingkat rendah. Itu permintaan maafku. Maafkan aku, kawan. Aku tidak bermaksud jahat tadi. Ini adalah artefak atribut api tingkat 2 tingkat rendah. Aku harap kau mau menerimanya. Du Wujiang melemparkan pedang dewa tingkat 2 yang rendah, lalu terbang menjauh, tidak ingin tinggal di sini barang sedetik pun. Cukong kembali meninggalkan jejak jiwanya di dalam cincin penyimpanan, lalu memasukkan seluruh harta karun dan permintaan maaf dari Du Wujiang serta keempat orang lainnya ke dalam cincin penyimpanan tersebut. Setelah itu, dia mengikuti Liu Changqing dan Liu Zixu dan meninggalkan Longgu. Perjalanan ke lembah naga ini tidak saja memberinya pahala yang besar, namun juga mengukuhkan statusnya sebagai orang yang disukai surga tingkat tinggi. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang akan meragukan kecepatan kultivasinya lagi. Dalam perjalanan kembali ke kota Dijiu, Liu Changqing memberitahu Cukong bahwa Sekte Huntian memiliki cabang di Dongsheng Sensu. Ketika ranah jiwa Cukong mencapai level ketiga dari ranah jiwa, dia dapat pergi ke cabang itu untuk ikut serta dalam penilaian. Selama Anda dapat lulus ujian, Anda akan dapat memperoleh volume kedua Tian Yan Shen Hunjue. Cukong mengangguk, mengingat perkataan Liu Changqing. Setelah kembali ke kota Dijiu, Cukong berpisah dengan Liu Changqing dan Liu Zixu dan kembali ke villa tempat tinggalnya. Dia pertama-tama mengeluarkan pelat susunan sihir dan memasang susunan dewa virtual di halaman lagi, lalu dia tidak sabar untuk masuk ke dalam rumah. Dengan sebuah pikiran, dia langsung memasuki ruang lantai 7 pagoda. 9 atribut esensi darah naga dewa tingkat tinggi tingkat pertama telah dikumpulkan bersama, dan dia akhirnya bisa melangkah ke tingkat ke-9 seni naga leluhur. Cukong duduk bersila di batu kekacauan, melambaikan tangannya, dan mengeluarkan 9 guci giok tersegel. Apa yang terkandung di dalamnya adalah esensi naga cahaya,
naga kegelapan, dan 9 esensi naga tingkat pertama tingkat tinggi lainnya dengan atribut yang berbeda-beda. Hah! Cukong menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan kondisinya ke puncak, lalu mengangkat hembusan angin dan membuka tutup altar. Ledakan! Dalam sekejap, ruang angkasa bergetar hebat. 9 raungan naga yang menggetarkan bumi terdengar seketika. Kekuatan naga yang agung dan energi darah yang mengerikan melonjak keluar dari 9 altar giok dan berkumpul bersama, seperti banjir langit dan bumi, menyapu ke arah Cukong. Mendengus. Cukong mendengus dingin, dan segera menyatukan ki dan badannya menjadi satu. Dengan tinjunya yang penuh dengan kekuatan yang tak tertandingi, dia meninju banjir yang datang dari langit dan bumi. Setelah itu, dia mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, mengarahkannya ke 9 altar giok, dan mengaktifkan teknik naga leluhur. Desir. Dengan kekuatan penuhnya, cahaya hitam aneh melintas di telapak tangannya, berubah menjadi pusaran hitam, melepaskan kekuatan isap yang mengerikan. Hanya dalam sekejap, 9 untai darah dengan warna berbeda diekstraksi dari 9 jenis saripati naga tingkat pertama. Mereka melewati pusaran hitam dan tersedot ke badan Cukong. Saat berikutnya, seluruh badan Cukong bergetar, darah di badannya langsung mendidih, darahnya melonjak hebat, dan energi darah yang mengerikan meledak keluar. Perasaan yang familiar ini memberitahu Cukong bahwa darah di badannya akan mengalir deras. Segera setelah itu, momentum Cukong mulai meningkat terus-menerus. 9 lingkaran cahaya berwarna berbeda berkelap-kelip di badannya, memantulkan satu sama lain dan mewarnai seluruh ruangan menjadi 9 warna, yang luar biasa indahnya. Dalam sekejap mata, 4 bulan telah berlalu di lantai 7 pagoda. Cukong akhirnya menyerap 9 helai darah naga leluhur. Mengaum, Cukong yang tengah berlatih tiba-tiba membuka matanya, mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan naga yang mengguncang langit. Kekuatan naga yang mengerikan melanda seluruh ruang. Di belakang Cukong, energi naga agung bangkit, mengembun menjadi 9 hantu naga suci dalam berbagai bentuk, memancarkan kekuatan naga yang tak tertandingi. Saat 9 helai darah naga leluhur terserap seluruhnya, 8 pembuluh darah abadi tingkat 8 di badan Cukong semuanya ditingkatkan menjadi pembuluh darah abadi tingkat 9. Pada saat yang sama, ia juga memiliki atribut urat cahaya abadi tingkat 9 di badannya, yang sangat meningkatkan bakatnya dalam berkultivasi. Tidak hanya itu, saat Cukong berhasil melangkah ke level ke-9 dari seni naga leluhur. Tingkat Zulongjue juga ditingkatkan dari sihir surgawi tingkat menengah menjadi sihir surgawi tingkat tinggi. Selain itu, 9 macam saripati naga tingkat pertama yang diserap Cukong semuanya setara dengan para kultivator di atas tingkat ke-7 dewa sejati. Esensi dan darah mereka mengandung energi yang sangat besar. Setelah Cukong menyerapnya sepenuhnya, kultivasi dan alam fisiknya meningkat. Tingkat kultivasinya meningkat dari akhir tingkat ke-4 dewa sejati ke tingkat ke-5 tengah dewa sejati. Kekuatan fisiknya juga sedikit meningkat, dan dia dapat menghancurkan para kultivator tahap menengah tingkat ke-5 dewa sejati biasa. Dengan kesatuan ki dan badan, bahkan seorang kultivator di tahap tengah tingkat ke-6 dewa sejati bukanlah tandingannya. Akhirnya aku memasuki level ke-9 Zulongjue. Cukong menghela napas, senyum muncul di wajahnya. Setelah darah dalam badan ditingkatkan menjadi pembuluh darah abadi tingkat 9, hanya ada satu langkah terakhir yang tersisa untuk menjadi darah sejati naga leluhur. Yaitu menggabungkan 9 atribut garis keturunan naga leluhur menjadi satu, melangkah ke tingkat ke-10 seni naga leluhur, dan maju ke urat nadi dewa tingkat pertama. Cukong menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan mulai menyesuaikan kondisinya. Suatu hari kemudian, Cukong, yang telah menyesuaikan kondisinya ke puncak, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengoperasikan seni naga leluhur dan mulai mengintegrasikan 9 atribut darah naga leluhur di badannya. Ledakan. Energi emas yang mengerikan tiba-tiba meletus dalam badan Cukong, menyerang meridian dan organ dalamnya dengan panik. Cukong menggertakkan giginya dan tetap tidak bergerak. Setelah beberapa saat, energi emas menghilang, dan energi kayu yang kuat melonjak keluar. Emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya dan kegelapan, 9 jenis atribut energi muncul dalam badan Cukong satu demi satu, menyebabkan kehancuran yang gila-gilaan. Jika Cukong tidak memiliki badan yang kuat, kekuatan jiwa yang mengerikan, dan tekad yang luar biasa, dia pasti sudah menyerah sejak lama.
Setelah bertahan selama sebulan, 9 atribut garis keturunan naga leluhur akhirnya sepenuhnya bersatu di bawah operasi rahasia naga leluhur. Mengaum, Cukong yang tadinya memejamkan mata, tiba-tiba membukanya dan mengeluarkan raungan naga yang amat mengerikan. Di belakang Cukong, energi naga yang amat menakutkan bangkit, mengembun menjadi bayangan naga yang mendominasi dan tak tertandingi, memancarkan kekuatan naga yang mengguncang bumi. Bayangan naga ini bukanlah bayangan naga dewa, tetapi bayangan naga leluhur. Raungan naga yang baru saja dikeluarkan Cukong adalah raungan naga leluhur. Ia lebih mendominasi dan lebih mengintimidasi daripada raungan naga. Jika ada naga suci di sini saat ini, bahkan jika kekuatannya beberapa tingkat lebih tinggi dari Cukong. Mendengar auman naga leluhur, seseorang akan bersujud di tanah dan gemetar sekujur badan. Di masa depan, jika Cukong menghadapi musuh naga, dia dapat mengandalkan penekanan garis keturunan naga leluhur untuk melawan musuh dari beberapa level. Akhirnya aku telah memasuki level ke-10 dari seni naga leluhur. Wajah Cukong dipenuhi dengan senyuman. Dengan integrasi 9 atribut garis keturunan naga leluhur, ia berhasil melangkah ke tingkat ke-10 seni naga leluhur. Dia tidak hanya memiliki garis keturunan asli naga leluhur, tetapi dia juga maju ke urat nadi dewa tingkat 1, dan bakat kultivasinya mengalami lompatan kualitatif. Meskipun urat dewa tingkat pertama dan urat abadi tingkat 9 hanya berjarak 1 tingkat. Namun jurang yang ada di antara keduanya bagaikan jurang yang dalam. Meskipun di dunia dewa, urat dewa tingkat 1 tidak ada apa-apanya. Namun kecepatan kultivasi Cukong akan meningkat pesat, jauh melampaui sebelumnya. Selain itu, saat Cukong berhasil melangkah ke tingkat ke-10 seni naga leluhur. Tingkat Zulongjue juga ditingkatkan dari sihir surgawi tingkat tinggi menjadi sihir kuning tingkat rendah. Ledakan. Tepat ketika Cukong gembira, pagoda kekacauan tiba-tiba berubah dan mulai bergetar hebat. Cukong awalnya terkejut, lalu dia teringat sesuatu, matanya berkilat penuh harap. Dia sudah lama menduga bahwa jika dia sudah menyempurnakan latihan rahasia naga leluhur dan berhasil berubah menjadi naga leluhur, pagoda kekacauan kemungkinan besar akan menghadiahinya seni bela diri yang bahkan lebih menantang surga. Tepat seperti dugaan Cukong, suara kehidupan kuno dan berubah-ubah terdengar, bergema di seluruh lantai 7 pagoda. Berhasil berubah menjadi naga leluhur, dan diberi hadiah keterampilan seni kekacauan bawaan. Meskipun suara ini hanya muncul 2 kali, Cukong sangat terkesan. Pertama kali muncul, ia memperoleh seni bertransformasi menjadi naga, yang memungkinkannya berubah menjadi naga selangkah demi selangkah dan naik ke negeri dongeng. Kali kedua kemunculannya, ia membawakan rahasia naga leluhur, yang memungkinkannya berubah menjadi naga leluhur selangkah demi selangkah dan naik ke alam dewa. Tanpa seni transformasi naga dan seni naga leluhur, Cukong tidak akan pernah mampu naik ke alam dewa secepat ini. Dia juga tidak akan mampu meningkatkan darah dalam badannya menjadi pembuluh darah dewa tingkat 1. Desir, suara perubahan kehidupan kuno itu jatuh, dan seberkas cahaya terang menyambar, berubah menjadi buku cahaya dan bayangan, melayang di depan Cukong. Ada 5 kata yang tercetak pada sampul buku cahaya dan bayangan, seni kekacauan bawaan. Tepat saat Cukong hendak mengulurkan tangan dan menyentuh buku cahaya dan bayangan, suara perubahan kehidupan kuno terdengar lagi. Tingkat seni kekacauan bawaan saat ini adalah seni ilahi misterius tingkat rendah. Seperti seni naga leluhur, seni kekacauan bawaan juga dapat ditingkatkan, tetapi persyaratan untuk peningkatannya sangat keras, dan kesulitan kultivasinya puluhan ribu kali lipat dari seni naga leluhur. Jika Anda memilih untuk berlatih Inate Chaos Art, Anda tidak dapat mengubah tekniknya sampai Anda menyempurnakannya. Mata Cukong berkedip saat mendengar ini. Sihir tingkat Suan tingkat rendah memang dianggap sebagai sihir yang baik di kerajaan ilahi Tianlan. Namun dengan kecepatan kultivasi Cukong dan kemampuannya menghasilkan uang, dia pasti bisa meninggalkan kerajaan suci Tianlan dan menuju dunia yang lebih luas dalam waktu 1 tahun. Saat itu, tidak akan sulit untuk memperoleh teknik keilahian tingkat Suan menengah dan lanjutan. Menurut suara kuno dan perubahan itu, kesulitan mempraktikkan seni kekacauan bawaan adalah puluhan ribu kali lipat dari seni naga leluhur. Harga yang harus dibayar untuk meningkatkannya jauh lebih tinggi daripada membeli langsung teknik keilahian tingkat Suan menengah atau lanjutan. Haruskah saya memilih untuk berlatih seni kekacauan bawaan? Atau haruskah kita beralih ke metode ajaib lainnya? Cukong bahkan tidak memikirkannya, dia hanya mengangkat tangan kanannya dan meraih buku cahaya dan bayangan di depannya.
Sebagai harta langka, keterampilan yang diberikan oleh pagoda kekacauan jelas bukan keterampilan biasa. Dia sudah sangat merasakannya dari seni bertransformasi menjadi naga dan seni naga leluhur. Tanpa seni transformasi naga dan seni naga leluhur, mustahil baginya untuk memiliki urat nadi dewa tingkat 1. Oleh karena itu, meskipun kesulitan berlatih seni kekacauan bawaan 10.000 kali lipat dari seni naga leluhur, dia tetap memilih berlatih seni kekacauan bawaan tanpa ragu-ragu. Dia sangat yakin dalam hatinya bahwa selama dia bisa menyempurnakan seni kekacauan bawaan, dia akan mampu mencapai puncak dunia ilahi dan menjadi puncak para kultivator. Saat tangan kanan Cukong menyentuh kitab cahaya dan bayangan, kitab cahaya dan bayangan itu langsung berubah menjadi puluhan ribu kata dan mengalir ke dalam pikirannya. Semua huruf ini adalah huruf kuno, Cukong tidak mengenalinya, tetapi dia dapat memahami maknanya dengan jelas. Tepat saat Cukong tengah memahami seni kekacauan bawaan, di lantai 8 pagoda, permaisuri kekacauan merasakan semua ini, matanya yang indah terbelalak, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Itu sebenarnya adalah seni kekacauan bawaan yang legendaris, yang dikenal sebagai hukum ilahi nomor 1 di dunia ilahi. Kupikir itu hanya rumor yang dibuat oleh para kultivator kuno, tetapi aku tidak menyangka itu benar-benar ada. Permaisuri kekacauan awalnya mengira bahwa saat Cukong menyempurnakan latihan seni naga leluhur, pagoda kekacauan akan menghadiahinya teknik ilahi yang tiada tara, yang memungkinkan garis keturunan naga leluhur di badannya terus maju dan akhirnya maju ke urat nadi ilahi naga leluhur tingkat 9. Tanpa diduga, hadiah yang diberikan pagoda kekacauan kepadanya adalah seni kekacauan bawaan yang legendaris. Dikatakan bahwa teknik ini dapat mengubah darah seseorang menjadi darah kacau bawaan, tidak hanya menjadi badan bawaan, tetapi juga badan bawaan terkuat. Yang disebut badan bawaan adalah kehidupan yang dipelihara oleh langit dan bumi. Misalnya, naga leluhur adalah naga pertama yang lahir dari surga dan bumi, dan memiliki badan bawaan. Selain naga leluhur, ada kehidupan bawaan lainnya di dunia, seperti harimau leluhur, harimau pertama yang lahir dari langit dan bumi. Ada juga Zufeng, burung phoenix pertama yang lahir dari langit dan bumi. Zusuanwu, Suanwu pertama yang lahir dari surga dan bumi. Setiap kehidupan bawaan memiliki potensi tak terbatas, dan sulit untuk membedakannya. Tetapi jika Cukong dapat mengubah darahnya sendiri menjadi darah kekacauan bawaan, dia akan mampu menjadi badan bawaan terkuat, melampaui bentuk kehidupan bawaan seperti naga leluhur, harimau leluhur, phoenix leluhur, dan kura-kura hitam leluhur dalam satu gerakan. Untuk menemukan seni kekacauan bawaan, banyak sekali orang kuat di alam dewa telah mencari selama bertahun-tahun dan menjelajahi banyak situs kuno dan tempat-tempat berbahaya, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Jadi mereka menduga bahwa itu adalah rumor yang dibuat oleh para kultivator kuno. Aku tidak menyangka Cukong akan mendapatkannya dengan mudah. Bahkan orang yang dipilih oleh dewa alam surgawi Dao tidak seberuntung dia. Mata sang ratu kekacauan dipenuhi rasa iri. Jelaslah bahwa dialah orang pertama yang menjadi penguasa pagoda kekacauan, tetapi pada akhirnya semua kesempatan yang tak tertandingi itu diperoleh oleh Cukong. Dia sudah tahu dalam benaknya bahwa alasan dia membuka lantai 9 pagoda itu bukan karena dia tidak cukup kuat. Itu karena dia tidak benar-benar mendapat pengakuan dari pagoda kekacauan. Setelah Cukong berlatih seni kekacauan bawaan, selama tingkat kultivasinya mencapai standar, dia bisa membuka pagoda tingkat ke-9. Di dalam lantai 7 pagoda, Cukong selesai membaca semua teks kuno, matanya bersinar cemerlang, dan dia sangat gembira. Teknik ini benar-benar dapat membuat darah naga sejati di badanku terus maju, dan akhirnya berubah menjadi darah kacau bawaan yang legendaris, dan mencapai badan bawaan terkuat. Saat mempraktikkan rahasia naga leluhur, ia perlu terus-menerus menyerap darah atribut naga leluhur lainnya untuk meningkatkan darahnya sendiri. Untuk mempraktikkan seni kekacauan bawaan, seseorang harus menggunakan darah naga leluhur sebagai fondasi, mencari binatang suci yang mengandung garis keturunan kehidupan bawaan lainnya, menyerap garis keturunan kehidupan bawaan dalam badan mereka, dan meningkatkan garis keturunan sendiri. Menurut seni kekacauan bawaan, ada 9 kehidupan bawaan di dunia. Mereka adalah naga leluhur, harimau leluhur, phoenix leluhur, kura-kura hitam leluhur, kilin leluhur, kunpeng leluhur, Kiongki leluhur, Tauhu leluhur, dan kekacauan leluhur. Nenek moyang dari 6 binatang suci agung, ditambah nenek moyang dari 3 binatang buas agung. Cukong berkata dalam hati,
mengapa nenek moyang Taoti tidak ada? Pada saat ini, suara Ratu Kekacauan terdengar samar-samar, menjawab pertanyaannya. Meskipun Taoti terkenal dan dikenal sebagai salah satu dari 4 binatang besar bersama dengan Kyongki, Tauwu, dan Hundun, Taoti pertama di dunia tidak dilahirkan oleh langit dan bumi. Ia dilahirkan oleh naga leluhur. Di antara 9 putra naga leluhur, Taoti berada di peringkat kelima. Meskipun kekuatannya sangat kuat, ia masih memiliki celah tertentu dengan 3 leluhur binatang buas lainnya. Cukong mengangguk tanda mengerti. Inate Chaos Art memiliki total 10 level. Setiap kali Anda menyerap darah kehidupan bawaan, Anda akan naik 1 level. Pada saat itu, tidak hanya kualitas darah Cukong yang akan meningkat, tetapi kualitas sutra kekacauan bawaan juga akan meningkat. Begitu Cukong mengumpulkan garis keturunan dari ke-9 bentuk kehidupan bawaan, dia akan mampu mencapai teknik tingkat ke-9. Ketika dia benar-benar mengintegrasikan 9 garis keturunan, dia akan melangkah ke tingkat ke-10 seni kekacauan bawaan, dipromosikan ke garis keturunan kekacauan bawaan, dan menjadi badan bawaan terkuat. Pada saat yang sama, tingkat seni kekacauan bawaan akan melampaui keterampilan surgawi tingkat tinggi. Seperti yang dikatakan suara kuno dan berubah-ubah itu, kesulitan berlatih seni kekacauan bawaan adalah puluhan ribu kali lipat dari seni naga leluhur. Cukong menggelengkan kepalanya sedikit, merasa sangat sulit. 8 kehidupan bawaan, termasuk harimau leluhur, phoenix leluhur, kura-kura hitam leluhur, seperti naga leluhur, semuanya memiliki badan semua atribut. Jika Cukong ingin menyerap darah mereka, dia harus mengumpulkan saripati dan darah keturunan 9 jenis makhluk hidup bawaan, menggunakan seni kekacauan bawaan untuk mengekstrak darah dari mereka, menggabungkan mereka menjadi darah kehidupan bawaan yang sebenarnya, lalu menyerapnya. Bersambung.